Pernyataan tersebut disampaikan Menkum Supratman Andi Aktas dalam forum Asian Collective Management Organization Forum Collaborative Strategic Dialogue on Digital Royalty yang berlangsung di Kuta Kabupaten Badung, Bali. Menurutnya, karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dengan riset dan verifikasi mendalam seringkali digunakan sebagai basis data AI, namun keuntungan ekonominya tidak mengalir kembali ke pencipta konten asal. Selain industri media, Menkum juga menyoroti lanskap industri musik yang secara mendasar akibat perubahan platform. Bagaimana kemudian industri media kita sekarang mengalami turbulensi yang luar biasa karena AI sudah mengambil semuanya dan tidak memberi manfaat ekonomi yang maksimal kepada teman-teman industri media. Karena itulah gagasan kita menciptakan sebuah usulan proposal dalam bentuk treaty nanti di tingkat organisasi kekayaan intelektual dunia yakni WIPO. Ini akan menjadi peluang bagi kita untuk mengatur royalti, digital royalti itu, entah itu musik ataupun juga karya jurnalisme. Dan ini sekali lagi sangat baik karena saat ini kita lagi menyusun undang-undang hak cipta. Blokade Selat Hormuz, Iran ancam tembak kapal Amerika Serikat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow. Dalam sambutannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Putin atas terlaksananya pertemuan ini. Sementara Putin menyampaikan apresiasi atas kehadiran Prabowo serta menyoroti intensitas hubungan bilateral yang dinilai terus berkembang. Kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang meliputi energi, antariksa, pertanian, industri, serta farmasi. Selain itu, keduanya juga bertukar pandangan terkait perkembangan geopolitik dunia. Kita datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat cepat. Kami memandang bahwa Rusia telah berperan sangat positif dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian ini. Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan dan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi. Pemirsa, pemerintah berkomitmen penuh menghadirkan pelayanan terbaik bagi jemaah haji tahun ini melalui berbagai terobosan kebijakan. Evaluasi menyeluruh terus dilakukan guna memastikan kenyamanan dan keamanan seluruh calon jemaah asal Indonesia. Dalam Rakernas Konsolidasi 2026 di Tangerang, Banten, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menegaskan agar seluruh jajaran bekerja maksimal. Perbaikan layanan menjadi prioritas utama guna menghindari terulangnya catatan negatif dari tahun sebelumnya. Mengenai kenaikan harga tiket pesawat, pemerintah memastikan beban tersebut tidak akan dibebankan kepada jamaah. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mencarikan alternatif pembiayaan termasuk melalui APBN. Sebagai bagian dari peningkatan layanan, distribusi kartu nusuk akan dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan guna memastikan kelancaran mobilitas jamaah di Arab Saudi. Bisa APBN atau bisa sumber lain, misalkan BPKH. Tapi yang jelas Presiden menyatakan jangan dibebankan kepada jamaah. Alhamdulillah persiapan sudah selesai semua. Visa sudah 100% keluar. Kartu nusuk tadi pagi saya panggil perwakilan syarikat
Mereka menyatakan 100% sudah di Indonesia semua, tinggal membagi kepada jamaah nanti dan diaktifkan di Indonesia. Menhaj menegaskan dirinya optimis penyelenggaraan haji tahun ini akan berjalan lancar, aman, dan penuh berkah. Ya, lamanya antrian haji di Indonesia membuat pemerintah mengkaji aturan baru. Kementerian Haji RI mewacanakan adanya war tiket bagi warganya yang sudah memiliki uang untuk keberangkatan haji. Haji merupakan rukun Islam kelima yang sangat diimpikan setiap muslimin dan muslimah. Namun, lamanya antrean haji yang bisa mencapai 26 tahun membuat warga kesulitan beribadah di saat tubuhnya masih prima. Menanggapi antrean panjang jemaah haji, pemerintah melontarkan pernyataan akan mengkaji kebijakan baru, yaitu skema war ticket. Kebijakan ini ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki kesiapan dana dan ingin mendapatkan kesempatan berangkat haji lebih cepat di tahun yang sama. Jadi kita dikasih kuota oleh Saudi Arabia 200.000. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantri. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat itu yang berangkat. Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantri. Kan ada yang ngantri sekarang mulai haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka? Jadi ini wacana ini sedang kita godok agar keinginan dan perintah Presiden supaya haji tidak ngantri itu bisa kita wujudkan. Diharapkan kebijakan ini dapat menjadi solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia tanpa mengurangi prinsip keadilan bagi seluruh calon jemaah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tak hanya berdampak pada krisis energi, dampak perang Amerika Serikat-Iran juga menyebabkan naiknya harga plastik di Indonesia. Bahan baku plastik nafta berasal dari Timur Tengah digunakan untuk berbagai industri. Aini pedagang minuman es di Cirebon, Jawa Barat ini mengeluh melonjaknya harga plastik kemasan beberapa waktu belakangan. Plastik menjadi kebutuhan utama untuk sedotan serta kemasan minuman es yang dijualnya. Jika ia menaikkan harga jual es, pembeli pasti mengeluh. Sementara jika tak dinaikkan, ia hanya mendapat untung tipis. Alih-alih saling mengerti, pembeli justru komplain saat harga minuman es naik Rp1.000. Iya, nggak komplain, malah katanya, nggak apa aja. Itu naik semua, sedotan naik, plastik naik. Ya enggak lah, kalau segitu ya nggak apa-apa, kalau nggak ya nggak mau aja. Ya udah, terpaksa ibu sih. Ya kalau kita sebagai pembeli kan awalnya beli 5.000, tadi juga beli 5.000, sekarang masih tetap 5.000, jadi tahunya segitu harganya Mas. Jadi nggak mau tahu ya harga bahan baku? Iya, karena konsumen kan tahunya segitu harganya, jadi tetap beli 5.000 tadi. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkap saat ini pemerintah tengah mencari negara pemasok baru buntut perang di Timur Tengah. Indonesia masih bergantung bahan baku impor plastik, khususnya nafta dari Timur Tengah. Apa yang kemudian kita lakukan? Kita sekarang mencari alternatif pengganti atau alternatif dari negara lain. Dan kita sudah melakukan misalnya dari negara Afrika, India, dan Amerika. Memang ini butuh waktu Pak ya, karena kan tiba-tiba dari Timur Tengah harus pindah ke negara lain. 70% nafta yang digunakan di seluruh dunia berasal dari Timur Tengah. Nafta tidak hanya digunakan untuk bahan baku plastik, namun juga produk rumah tangga, mainan, suku cadang otomotif, sarung tangan karet hingga ban. Tim Liputan iNews melaporkan. Harga plastik naik gara-gara perang, tak hanya dikeluhkan pedagang. Warga juga mengeluh dan berharap pemerintah bisa segera memberikan solusi. Jangan naiknya jangan terlalu tinggi gitu. Jadi kan pedagang bisa memanage harga penjualannya gitu biar nggak naik lagi gitu.
Mudah-mudahan sih ini ya, karena ini kan terdampaknya dari perang itu ya sebenarnya. Mudah-mudahan sih bisa segera diakhiri dan tidak terdampak dengan masyarakat bawah ya. Kalau mungkin masyarakat bawah yang lebih terasa gitu. Mudah-mudahan sih bisa diakhiri dan kebijakan pemerintah juga lebih berpihak ke masyarakat kecil. Gitu. Nah, harapan saya pribadi sih pemerintah bisa memberikan beberapa kebijakan sih yang istilahnya dapat mengurangi harga plastik yang naik ini. Apakah subsidi ataupun istilahnya negosiasi dengan beberapa negara ya yang istilahnya berkaitan gitu sih. Di sisi lain, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia sudah melewati masa kritis pasokan bahan bakar minyak atau BBM. Bahlil mengklaim stok BBM sudah aman dan berada lebih dari 20 hari. Sedangkan stok LPG juga masih terjaga di atas 10 hari. Ya tunggulah ya. Apa? Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewati. Tetapi sudah barang tentu, saya meminta kepada seluruh masyarakat, kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG. Ya. LPG ada pengalihan dari industri ya Pak? Turun, sebenarnya urgensi. Ya, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan hingga Maret 2026, 8.389 orang telah menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi dengan jumlah tenaga kerja terbanyak di PHK, yakni 1.721 orang. Gelombang pemutusan hubungan kerja meningkat pada awal 2026 dan menekan stabilitas tenaga kerja nasional. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 8.389 pekerja kehilangan pekerjaan dalam 3 bulan pertama. Jawa Barat menjadi wilayah dengan kontribusi PHK terbesar. Data tersebut berasal dari laporan resmi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan Nasional. Secara rinci tercatat bahwa pada Januari 2026 terdapat sebanyak 4.590 orang kena PHK. Kemudian di bulan Februari bertambah sebanyak 3.273 orang dan di bulan Maret sebanyak 526 orang. Sementara jika dilihat dari wilayahnya, Provinsi Jawa Barat mencatatkan jumlah tenaga kerja yang paling banyak di PHK mencapai 1.721 orang dengan kontribusi sekitar 20,51% dari total tenaga kerja. Diikuti oleh Kalimantan Selatan 1.071 orang, Kalimantan Timur 915 orang, Banten 707 orang, serta Jawa Timur 649 orang. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengusulkan peningkatan signifikan jumlah peserta program magang pada tahun 2026 dari 100.000 orang menjadi 150.000 orang. Yasir Limpo menegaskan usulan ini masih menunggu persetujuan dan dukungan anggaran dari pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Limpo mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan peningkatan signifikan jumlah peserta program magang pada tahun 2026 dari 100.000 orang menjadi 150.000 orang. Usulan ini didorong oleh tingginya minat masyarakat serta respon positif dari dunia usaha. Yasir Limpo menegaskan usulan tersebut saat ini masih menunggu persetujuan dan dukungan anggaran dari pemerintah. Surat pengajuan program magang itu telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan kini masih dalam proses pembahasan lintas kementerian. Jadi berdasarkan evaluasi yang memang belum kami lakukan secara komprehensif, tapi masih bersifat ongoing sebenarnya, kita lihat antusiasme yang luar biasa dari peserta, kemudian apresiasi dari perusahaan. Kami sudah mengusulkan program magang 2026. Kami mengusulkan jumlahnya naik menjadi 150.000 orang,
Tapi Bu Pimpinan ini baru usulan ya. Surat sudah kami sampaikan kepada Pak Presiden ya, dan kami masih menunggu ketersediaan anggaran. Adapun program magang sendiri menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja sekaligus menjembatani kebutuhan industri dengan pencari kerja. Dengan rencana peningkatan kuota hingga 150.000 pekerja, pemerintah berharap program ini mampu memperluas akses pelatihan pekerja sekaligus menekan angka pengangguran.